Puji nama Tuhan, keluarga besar Saga Group. Tanpa terasa kita ada di penghujung bulan September dan penyertaan Tuhan luar biasa. September ini kita sedang belajar bagaimana kinerja, bagaimana hubungan kekristenan kita dengan situasi lingkungan di mana kita bekerja. Dan minggu lalu saya sempat menyinggung bagaimana kita bisa kuat, kita bisa mampu bersinergi dengan teman, kita mampu menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, ya, kita diberkati menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, yang kuat di dalam Tuhan untuk bekerja. Dan hari ini kita juga masih membahas, mengutip dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 tentang burung Raja Wali, dan juga mempengaruhi semangat kita dalam bekerja. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh menjadi para pekerja-pekerja yang tangguh, yang mandiri, yang cakap, karena Engkau memperlengkapi kami seperti Engkau memperlengkapi burung Raja Wali. Demikian juga Engkau memperlengkapi kami dalam bekerja, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Urapi lagi hamba-Mu dengan kuasa wibawa otoritas Allah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Seluruh keluarga besar Saga dimanapun berada Engkau jamah. Engkau juga memberikan hati seorang murid untuk bisa menangkap kebenaran firman dengan baik. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, di atas ayat ini sebelum ayatnya yang ke-31 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda, teruna, ya, teruna itu kalau di Indonesia kan kita bisa melihat angkatan-angkatan muda di kepolisian, di angkatan laut dan lain sebagainya. Orang-orang muda yang seharusnya kuat, perkasa, bisa jatuh, bisa tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang muda yang menantikan Tuhan, orang dewasa yang menantikan Tuhan, orang tua yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara mau berhasil di dalam bidang pekerjaan, dalam tugas-tugas yang diberikan, mari kita mau belajar 5 filosofi hidup yang memberi inspirasi untuk mencapai keberhasilan yang maksimal dalam pekerjaan kita. Yang pertama, kita melihat dari burung Raja Wali, dia memiliki keistimewaan tidak banyak bicara. Beda dengan burung-burung yang ada yang sering kita lihat, burung beo, ya, burung kakatua, yang sebentar-bentar burung betet, sebentar-sebentar bicara, Yakob lapar, ya, Urip lapar, padahal sudah dikasih makan, ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan kehidupan kita ini harus kehidupan yang bisa menunjukkan buah, sebab kalau tidak berbuah akan ditebang. Kita jangan cuma pinter ngomong, omong doang, bicara teorinya luar biasa, tapi prakteknya ketika dituntut tanggung jawab dalam pekerjaan, dituntut sesuai dengan surat lamaran kita sertakan ijazah kita, bidang kemampuan kita waktu minta pekerjaan, tetapi begitu dikasih tanggung jawab tidak mampu kita menunjukkan tanggung jawab sebagaimana ijazah kita, kesarjanaan kita, gelar kita, pendidikan kita, ya. Jadi mari jadi generasi, jadi orang yang bekerja dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja dengan hati, maka hasilnya akan maksimal. Tidak banyak bicara, berbeda dengan burung-burung lain. Unggas Raja Wali, yang disebut rajanya unggas itu tidak banyak bicara, ya. Dan kalau kerja dia tidak kepo. Saudara pernah lihat burung Raja Wali, burung elang
sejenisnya yang terbang kepak gini, tidak kan? Tapi dia melayang dengan begitu indahnya, ya. Bekerja bukan terlihat tergopoh-gopoh, kepoh, tapi hasilnya tidak ada. Jadi yang pertama yang kita belajar, tak banyak bicara, tenang, mampu menguasai diri dengan baik, punya penglihatan tajam. Yang kedua, ya teman, belajarlah dari Raja Wali. Burung ini memiliki penglihatan 4 hingga 5 kali lebih tajam dari mata orang dewasa yang sehat, ya, sehingga dia dapat tepat melihat sasarannya walaupun dia ada di ketinggian. Demikian pula kita harus menjadi tahu apa yang hendak kita raih melalui visi target dalam pekerjaan. Saudara ditempatkan di mana di perusahaan ini? Di bidang keuangan, accounting, di kasir, saudara di administrasi, di mana lagi? Saudara langsung berhadapan dengan konsumen. Berhadapan dengan konsumen, ada berapa item yang saya lihat di Saga, saudara dipercayakan di barang yang seperti apa, produk seperti apa. Nah, pandai dalam punya penglihatan yang tajam. Dia tahu visi ke depan, dia tidak kerja asal-asalan. Dia tahu hal-hal yang bisa memajukan kinerjanya, dan itu akan mempengaruhi juga di dalam kemajuan perusahaan. Jadi punya visi ke depan, bukan kerjanya sekedar absen datang, bentar-bentar lihat jam, masih berapa lama lagi bekerja, dan begitu jam pergantian, tank langsung go, mau berantakan mau tidak, ya. Nah, tidak demikian. Dia bekerja punya visi. Aku datang di perusahaan ini, aku harus memenuhi target yang diminta, supaya lewat itu penilaian terhadap kinerjaku juga mempengaruhi kesejahteraan penilaian perusahaan kepadaku. Dan kalau aku bekerja sungguh-sungguh, perusahaan ini maju, maka kehadiranku di perusahaan ini berdampak luar biasa. Saudara diminta bertanggung jawab 10, saudara harus punya visi. Saya nantinya akan dikasih tanggung jawab 15. Saudara dikasih tanggung jawab 15. Yakin, lihat ke depan, apa yang bisa kau kerjakan, apa yang bisa kau berikan masukan. Dari 15 jadi 20, 25 jangkauan target-target dalam pekerjaan. Dia punya pandangan yang luas, wawasan yang luas. Dan yang ketiga, kalau Anda mau berhasil dalam pekerjaan, pandai dalam strategi dan punya taktik mencapai buruan. Tidak ada kemenangan grup sepak bola tanpa ada strategi untuk memenangkannya. Begitupun burung Raja Wali mengajari kita untuk belajar menerapkan strategi untuk mencapai target dalam bekerja. Bagaimana kita bisa berhasil terbang tinggi jika kita tak punya strategi dan taktik untuk mencapainya? Burung Raja Wali itu punya strategi agar dapat mengejar mangsanya. Ahli Unggas menyebutkan strategi yang dipakai burung Raja Wali disebut target pencapaian, target titik pandang. Kalau orang memanah itu ada lingkaran, lalu di tengah lingkaran itu ada titik. Nah, bayangkan Raja Wali yang terbang mengangkasa itu, dia bisa lihat ular di semak-semak, dia bisa melihat ikan di bawah air, ya, dan dia punya strategi untuk menyambar, ya, dia punya strategi untuk mencengkeram apa yang disambarnya. Demikian juga saudara dan saya. Anda yang bekerja di perusahaan Saga Group ini harus ada kiat-kiat untuk meningkatkan, untuk mencapai target yang diberikan perusahaan. Kita tidak bisa ada di zona nyaman, di zona yang rutinitas. Selalu ada inovasi-inovasi untuk mencapai hasil buruan, seperti Raja Wali yang memburu ular, memburu ikan,
memburu ayam di perkampungan, dia bisa menukik sedemikian rupa sampai akhirnya disergap dan dibawa dicengkeram dengan dua cakarnya itu, ya. Jadi burung Raja Wali bisa bergerak cepat, menukik, dan mampu melakukan gerakan yang cepat agar bisa mencapai buruannya. Kita bukan generasi santai, kita generasi yang berlomba. Saya lihat pidato Pak Jokowi mengatakan harus mampu berkompetisi, harus mampu membuat inovasi langkah-langkah. Saudara lihat dalam kepemimpinan Bapak Jokowi, wajah perbatasan kita dengan negara lain menjadi cantik. Ya, kita melihat angka kemiskinan yang diperbaiki dan penanganan di saat pandemi COVID ini pun beliau dengan menteri terkait selalu ada inovasi untuk terus menekan angka COVID-19. Nah, demikian juga kita dalam dunia kerja. Kita tidak bisa hanya dengan teori-teori yang dari tahun ke tahun itu saja, ya. Kita punya wawasan pandangan yang jauh seperti Raja Wali, impian ke depan. Saga sudah ada 8 di kota dan kabupaten, nanti jadi mungkin 10, 12, 15. Kita tidak tahu target-target pandangan jauh ke depan yang ditargetkan perusahaan. Tetapi yang jelas kehadiran kita anak-anak Tuhan di perusahaan Saga, kita harus bisa menunjukkan kita bukan orang yang santai, bukan sekedar pekerja-pekerja yang hanya datang di jam pekerja, ya mau beres tidak, mau laku atau tidak, tertata baik atau tidak, bukan urusan kita. Tidak demikian. Kita orang-orang yang punya wawasan dan target kerja, lalu punya strategi untuk mencapai target tersebut. Dan yang keempat, kita belajar dari burung Raja Wali, dia kokoh dan kuat. Burung Raja Wali termasuk salah satu binatang yang kokoh, bukan binatang, unggas yang kokoh dan kuat. Lihat saja jika burung ini berhasil mencengkeram mangsa atau buruan di kakinya, bagaimana burung Raja Wali mampu menangkap hewan di laut yang dalam dan berhasil menahan derasnya air dengan paruhnya. Burung ini begitu kuat dibandingkan unggas-unggas lain. Dalam Alkitab tertulis di kitab Yesaya bab 40 ayat 30 hingga 31 dijelaskan bagaimana penggambaran burung Raja Wali sebagai burung yang kuat dan kokoh. Bagaimana kita bisa terbang tinggi jika kita lemah dan mudah menyerah. Bagaimana kita berhasil jika kita merasa lelah terhadap persoalan hidup yang sedang terjadi. Mereka yang berhasil dalam hidup adalah orang-orang yang memiliki mental yang kuat, ya. Jadi kalau ditegur oleh atasan, ditegur manajer, ditegur pimpinan, saudara jangan terus ngambek, jangan terus putus asa, lalu bikin surat keluar atau tanpa surat keluar langsung cabut dari perusahaan. Ini bukan mental anak-anak Tuhan, ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Engkau dan saya hidup di tanah Tuhan penuh dengan tantangan di akhir zaman ini, tetapi tidak akan menyerah pada apapun juga. Kita hanya boleh menyerah pada kehendak Tuhan. Ingat lagu pujian ini mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah hanya satu, pada kehendaknya Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tahu kehendak Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di sini bukan duduk bengong, ya, bermalas-malasan. Menanti-nantikan Tuhan adalah duduk dalam hadiratnya sampai suara Tuhan datang kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah menyerah.
Raja Wali perlu tempat ketinggian. Kita perlu naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Sesibuk apapun, ada waktunya kita berhenti dan naik ke gunungnya Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Datang, naik, duduk. Daud tidak akan mengakhiri hidupnya setiap malam sebelum dia mendapat hal-hal yang baru untuk esok yang Tuhan sampaikan. Dan itu Daud selalu nyatakan. Dia tidak akan mengatakan berbaringlah hai tubuhku yang lemah ini sebelum dia dapat hal baru dari Tuhan di menutup hari. Sebab itu kita harus punya kemampuan, kekuatan, tabah, sabar, kuat di dalam Tuhan. Kita bukan generasi cengeng, burung emprit yang terbang kepak dan mencicit. Kita adalah burung yang perkasa, unggas yang perkasa. Kita semua adalah raja walinya Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, kita memiliki kehidupan harus ingat bagaimana Raja Wali itu bisa kokoh kuat, bisa mencengkeram, bisa menukik tajam, menyambar mangsanya. Itu tidak langsung begitu jadi. Ya, kehidupan awal burung Raja Wali tak pernah mudah. Keberhasilan selalu dikatakan dibayar dengan mahal. Keberhasilan diraih dengan air mata. Keberhasilan diraih dengan keringat yang mencucur. Keberhasilan diraih dengan pengorbanan. Raja Wali tampak hebat saat ia sedang terbang membelah langit. Namun perlu kita tahu bahwa hidup burung Raja Wali di awal itu tak mudah. Perlu waktu berbulan-bulan bagi Raja Wali setelah lahir untuk bisa terbang seperti induknya. Jelas segala permulaan itu pasti sulit. Ya, kata bijak mengatakan, adakah orang yang bisa naik sepeda tanpa belajar, berlatih? Tentu tidak ada. Ya, anak-anak yang baru dibelikan sepeda oleh ayahnya dimulai dari roda 3, lalu dikasih keseimbangan kiri kanan kadang, ya, lalu dicopot keseimbangannya itu dari 2 roda utama tambah keseimbangan, lalu setelah 1-2 minggu keseimbangan roda kecil kiri kanan itu diangkat sedikit naik dan anak itu bisa terjatuh, lecet kakinya. Apakah dia menyerah? Tidak, ya. Dia punya semangat untuk bisa naik sepeda sampai akhirnya ban kecil keseimbangan itu dilepaskan dan dia melesat, bahkan bisa sampai jadi atlet sepeda, dapat juara. Nah, jadi tidak ada orang bisa naik sepeda tanpa belajar terlebih dahulu. Adakah orang yang sukses di dunia ini tanpa pernah melewati kegagalan dalam hidupnya? Saudara cek sejarah-sejarah keberhasilan orang sukses di bidang masing-masing. Tidak ada yang begitu lahir, dibesarkan, diwariskan, ya, kekayaan semua dia langsung bisa kembangkan lagi. Tidak demikian, ya. Semua tetap, walaupun sudah ada, tetap diperjuangkan. Perlu pengorbanan. Untuk mencapai yang tinggi orang harus memulainya dari bawah. Dan itu memang tidak pernah mudah. Saudara tahu ketika induk Raja Wali mengajar anaknya bisa terbang, sarang burung Raja Wali itu besar, beratnya bisa puluhan kilo, karena bukan sarang dari jerami, tetapi sarang yang dibikin dari ranting-ranting kayu. Dan setiap hari induk memberi makan anak yang ditetaskan itu. Sampai pada waktunya anak-anak ini kaget, sang induk tidak memberikan asupan makanan, tetapi sang induk membongkar, menjungkir balikan sarangnya, menjungkir balikan isi sarangnya. Laksana Raja Wali yang membongkar, menjungkir balikan isi sarangnya. Begitulah cara Tuhan juga melatih saudara dan saya. Itu sarang dibongkar sedemikian rupa sampai anaknya terjatuh, dan dari ketinggian itu anaknya mencicit karena takut. Ketika anaknya ketakutan melihat jurang,
dia mulai belajar mengepakkan sayapnya. Anak itu tetap terjatuh karena belum bisa terbang. Ketika sampai mau terhantam badan anak Raja Wali ini dengan bebatuan, sang induk langsung menopangnya. Apakah dikembalikan ke sarang? Tidak, dibawa kepada ketinggian, lalu dilepaskan kembali, mencicit lagi, belajar lagi terbang, diambil lagi oleh induknya, dibawa naik ke atas, dilepaskan, terus sampai akhirnya anak Raja Wali bisa terbang. Berapa kali orang Kristen jatuh, dikatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia juga bangkit. Dan tidak ada kata menyerah. Jadi kehidupan awal burung Raja Wali tak pernah mudah. Jangan hanya membayangkan enaknya saja, hasilnya, tapi nikmati prosesnya untuk keberhasilan. Saudara bekerja sudah berapa lama di perusahaan ini? Saga berdiri sudah sekian tahun. Apakah kita sudah bekerja? Apakah kita sudah berhasil dengan tugas yang dipercayakan kepada kita? 5 hal ini jangan hilang dari kehidupan saudara sebagai pekerja-pekerja di perusahaan yang cukup besar di Saga Group ini. 1, tidak banyak bicara, ya, justru harus sedikit bicara, banyak bekerja. Yang kedua, punya penglihatan tajam, punya visi ke depan, wawasan pandangan jauh, pandai dalam strategi dan punya cara mencapai buruan. Kalau burung Raja Wali punya cara untuk menukik, mencengkeram, ya. Saudara juga punya cara untuk target-target perusahaan ini makin berhasil. Yang keempat, kita kokoh dan kuat. Kita bukan generasi cengeng, kita bukan generasi yang mudah menyerah, tapi kita adalah generasi yang pantang menyerah. Kita punya mental yang kuat di dalam Tuhan. Makanya harus menanti-nantikan Tuhan. Maka di sana akan dapat kekuatan yang baru. Berlari, berlari, tidak akan letih, tidak akan lesu. Teruna bisa lesu, bisa jatuh. Orang-orang muda bisa tersandung. Engkau orang muda yang menantikan Tuhan, yang ada naik di ketinggian menanti-nantikan Tuhan, minta pesan-pesan dari Tuhan, setiap harinya akan dibimbing oleh Tuhan, sehingga kita jadi generasi yang kokoh dan kuat. Dan yang terakhir, yang kelima, kehidupan awal burung Raja Wali tidak pernah mudah. Jangan mau hanya enaknya di hasil akhir, karena Tuhan suka melihat reaksi kita pada saat dalam proses. Saudara boleh bertanya kepada orang-orang yang sudah menjabat dalam jabatan yang cukup tinggi di perusahaan ini, tanya bagaimana mereka awal kerja di Saga sampai sekarang ada di posisi yang ada. Tentu membutuhkan proses yang panjang. Kepercayaan pimpinan itu harus dipertanggungjawabkan, dan tugas yang diberikan harus dapat dikerjakan, bahkan melampaui target yang diharapkan. Itu baru luar biasa. Lalu bagaimana Ibu Pendeta? Saya punya masalah di rumah tangga. Saudara harus profesional. Ketika tiba di tempat bekerja, saudara sedang bertanggung jawab pada perusahaan. Dan urusan rumah tangga, urusan pribadi, ya, itu diselesaikan ketika kita duduk menanti-nantikan Tuhan. Sehingga orang akan mengatakan, ih, luar biasa ya, kita tidak tahu padahal dia itu banyak persoalan, tapi dia selalu datang di tempat kerja, dia selalu happy, dia selalu bisa kerjakan tugasnya dengan baik, sehingga selalu ada pertolongan Tuhan. Tidak berlama-lama dalam setiap persoalan kehidupannya. Sekali lagi, jadilah kuat, jadilah pekerja-pekerja yang bekerja dengan sukacita, bekerja dengan semangat, bekerja dengan mata yang tajam, melihat impian ke depan, bekerja dengan banyak yang bisa diberikan, disumbangkan untuk kemajuan perusahaan. Dan saudara bukan sekedar menyumbang, saudara dapat penghargaan, saudara digaji. Justru jangan sampai kita berani terima gaji kita, tapi kinerja kita jauh dari yang diharapkan. Kita bukan orang-orang yang emosional, kita adalah orang yang kuat, yang tidak mencampur adukan urusan pribadi, urusan keluarga dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, kita percaya kita akan lebih bersemangat walaupun ini akhir bulan, semangat kita seperti di awal bulan ya. Kita tetap optimis untuk anak-anak Tuhan. Tidak ada tanggal muda, pertengahan bulan, tanggal tua, itu enggak ada. Semua hari dijadikan Tuhan untuk kita tunjukkan kinerja yang terbaik. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perusahaan Saga Group, di mana kami Engkau tempatkan untuk bekerja, untuk kami juga mencari kehidupan di dalamnya. Biarlah 5 filosofi dari karakter Raja Wali ada pada setiap kami sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia seperti Raja Wali, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Dia berjalan, dia berlari, tidak akan lesu dan lelah. Terima kasih Tuhan, ini kami terapkan dalam kinerja kami, dalam tanggung jawab yang dipercayakan perusahaan kepada kami. Kami boleh mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Dan jadilah seperti yang Kau firmankan di sore hari ini. Berkati perusahaan Saga, berkati Tuhan, mulai dari owner, para manajer yang ada Tuhan, bidang-bidang ketua yang ada, Tuhan memberkati, kesehatan semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan tembok api Roh Kudus, kawal setiap karyawan, kawal setiap orang pembeli yang keluar masuk di Saga, kawal semua Tuhan, baik yang langsung melayani para pembeli maupun yang duduk di balik tembok, di administrasi, di ruang-ruang kantor. Engkau memberkati, berkati dengan sehat, berkati dengan Tuhan sukacita melimpah, berkati kami Tuhan untuk mampu berkontribusi dalam pekerjaan di perusahaan ini yang akan mempengaruhi kota kami, mempengaruhi kota Jayapura, mempengaruhi provinsi Papua keberadaan perusahaan ini. Dan juga kami menyerahkan Bapak Wali Kota, kami menyerahkan Bapak Gubernur beserta dengan staf jajarannya, kebijakan-kebijakan yang diambil, Tuhan campur tangan di dalamnya. Juga kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Bapak. Mari seluruh keluarga besar Saga Group, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari Allah Bapa, berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.